setiap harinya ada sebenarnya perilaku-perilaku kita yang menyenangkan, perilaku-perilaku yang kita disukai, perilaku-perilaku yang itu bisa membuat atau memberikan energi positif dalam kehidupan kita. Tapi yang namanya manusia kan, tentunya ada perilaku-perilaku yang itu bisa memberikan aura negatif. Di sini dikatakan sebagai perilaku racun. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kisah ini adalah memberikan inspirasi bahwa ternyata seseorang itu bisa tumbuh secara emosional itu lewat perantara orang lain. Jadi kalau kita hidup sendiri tentunya kita tidak akan mendapatkan feedback apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi hadirnya orang-orang di sekitar kita itu adalah sangat memberikan kontribusi kepada diri kita. Jadi singkat cerita adalah karena ada seorang karyawan pada waktu itu sangat menimbulkan perilaku yang menjengkelkan di lingkungan kantornya ya, sekitarnya, sehingga sang manajer ini bisa untuk segera memecat stafnya. Nah, seorang manajer ini kan tentunya mengalami sebuah dilema gitu. Kebingungan ini bagaimana ya saya harus melakukan sebuah tindakan, yaitu melakukan tindakan pemecatan staf karena ini dirasakan oleh lingkungan sekitarnya atau rekan-rekan kerjanya itu sangat mengganggu. Akhirnya seorang manajer ini karena dia sedang mengikuti program ekstensi, dia mendapatkan pencerahan yang diikuti selama akhir pekan ya. Dalam kehidupan itu di dunia kerja itu ada dua jenis perilaku. Pertama itu perilaku racun dan perilaku madu. Nah, perilaku racun adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain merasa tidak dihargai, bisa juga sampai marah gitu ya, kemudian frustasi. Dan tentunya di sini kehilangan motivasi karena kehadirannya ya. Ada juga perilaku madu, yaitu di sini adalah perilaku-perilaku atau tindakan yang memiliki efek sebaliknya, menjadikan orang sekitarnya itu merasa dicintai, dihargai dan diapresiasi. Nah, akhirnya seorang manajer ini dia diberikan kuesioner, kemudian dia suruh mengisi. Nah, akhirnya dikategorikan atau diklasifikasikan mana yang termasuk perilaku madu, mana yang termasuk perilaku racun. Nah, ternyata akhirnya sang manajer ini ketika kembali ke kantornya, orangnya terlebih dahulu yang orang yang dianggap dia menimbulkan perilaku yang kurang baik, kemudian diberikan kuesionernya dan disuruh baca. Ketika dia membaca, ternyata sampai selesai, akhirnya orang yang menimbulkan perilaku racun ini mengatakan, "Pak, ini ya jangan-jangan saya selama ini atau ini saya memang ya telah melakukan hal ini yang membuat kondisi di perusahaan ini tidak nyaman. Orang-orang yang ada di dekat saya merasa tidak nyaman." Akhirnya apa? Ternyata langsung 180 derajat orang itu berubah. Kenapa orang itu bisa berubah? Karena bisa jadi dia baru mengetahui, baru menyadari ternyata selama ini perilaku-perilaku yang dilakukan itu cukup mengganggu, bukan hanya cukup mengganggu, ya bahkan mengganggu. Dan akhirnya ketika menyadarinya, berubahlah. Dan seorang manajer pun dia sampai terkagum gitu ya, orang begitu cepat sekali untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan hal yang kecil yang jangan sadar sama kita karena seringnya tidak sadar dengan dampak yang dilakukan. Jadi ketika kita mengerti dampak yang kita lakukan, jadi kita bisa sadar diri. Orang-orang semacam ini sebenarnya membutuhkan bantuan agar bisa memahami dirinya dari kacamata orang lain di sekitarnya. Awalnya dia tidak mengetahui, tidak mengenal dirinya. Dan untuk mengenal diri ini, tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar kita. Sehingga dia bisa memahami akhirnya yang selama ini yang dilakukan. Ini apakah perilaku racunkah atau perilaku madu.